Bagaimana jika proses otopsi sebuah mayat yang terlihat sempurna di luar, tapi setiap bagian tubuhnya menyimpan rahasia yang mustahil untuk dijelaskan? Suatu malam, seorang ayah dan anak yang bekerja di ruang autopsi menerima jenazah seorang wanita misterius tanpa identitas. Dari luar, tubuhnya tampak normal, tidak ada tanda-tanda yang menjelaskan penyebab kematiannya. Namun, ketika proses autopsi dimulai, mereka menemukan banyak kejanggalan demi kejanggalan yang tidak masuk akal. Semakin dalam mereka mencari jawaban, semakin mengerikan juga rahasia yang mereka temukan. Kini mereka harus bertahan hidup dari teror yang mengerikan di ruang autopsi. Dan inilah alur cerita film The Autopsy of Jane Doe. Film diawali dengan memperlihatkan pemandangan sebuah rumah yang menjadi tempat TKP pembunuhan misterius, di mana seluruh anggota keluarga Douglas ditemukan tidak bernyawa dan bersimbah. Tetapi polisi banyak sekali menemukan keanehan di rumah ini, karena para korban seolah-olah sedang mencari jalan keluar dari rumah tersebut. Dan yang lebih aneh lagi, ditemukan juga sesosok jenazah misterius tanpa identitas yang terkubur setengah badan di dalam tanah. Lalu petugas menyebut jasad yang belum teridentifikasi ini adalah Jane Doe. Scene lalu beralih ke pemandangan sebuah ruang autopsi, di mana ada seorang ayah dan anaknya sedang melakukan proses penyelidikan terhadap jenazah. Sang ayah bernama Tommy dan sang anak bernama Austin. Sehari-hari mereka bekerja di ruang autopsi milik keluarganya. Sang ayah terlihat sudah senior dalam bidang autopsi ini. Saat menyelidiki jasad korban kebakaran, pada umumnya korban kebakaran akan tewas karena paparan asap dan api. Tapi setelah diselidiki oleh Pak Tommy, mereka menemukan fakta baru sebab kematiannya, yaitu benturan keras pada kepala yang kemungkinan terjadi saat dia menyelamatkan diri dari kebakaran. Good. You'll get there. Sang ayah lalu beristirahat keluar. Sementara Austin masih melanjutkan pekerjaannya di dalam ruangan. Saat Austin sedang mencatat laporan, dia mendengar sebuah suara dari saluran udara. Setelah dicek, ternyata kucing peliharaannya sedang menggigit seekor tikus. Austin lalu menyingkirkan bangkai tikus itu. Dan saat dia cuci tangan, dia kembali mendengar sebuah suara aneh dari lorong. Austin lalu memeriksa semua ruangan di sana. Dan tiba-tiba tanpa rasa bersalah, si Emma pacarnya Austin malah ngagetin dia dan masuk ke ruangan sana diam-diam. Emma ternyata penasaran sama pekerjaan Austin dan ayahnya. Emma lalu ingin melihat wajah jenazah yang sedang Austin selidiki. Sang ayah yang sudah selesai beristirahat pun mengizinkan Emma untuk melihat salah satu jenazah. Lalu Austin pun mengeluarkan satu persatu jenazah untuk diperlihatkan kepada Emma. Emma lalu menanyakan kenapa ada sebuah lonceng yang diikat di kaki jenazah. Dan sang ayah menjawab lonceng itu untuk membedakan mana jenazah yang benar-benar sudah tewas atau hanya koma. Emma lalu penasaran kepada salah satu jenazah korban penembakan, di mana seluruh wajahnya sudah hancur dan sulit untuk dikenali. Saat Emma ingin membuka kain penutupnya, tiba-tiba Emma pun dikagetkan balik oleh suara lonceng yang digoyangkan oleh ayah Austin. Kemudian Emma dan Austin pun berpamitan kepada sang ayah untuk menghabiskan waktu di malam minggu. Di momen ini kebetulan datang seorang polisi yang membawa sebuah jenazah. Hal ini berarti sang ayah dan Austin harus bekerja lagi mengautopsi mayat tersebut. Austin lalu memilih menunda kencannya dengan Emma dan harus membantu sang ayah untuk mengautopsi jenazah yang baru saja datang. Austin pun meminta Emma untuk kembali malam nanti setelah ia selesai mengautopsi jenazah. Dan ternyata jenazah yang barusan datang itu adalah Jane Doe, mayat tanpa identitas yang ditemukan di awal film tadi.
Petugas polisi meminta autopsi untuk dilakukan malam ini juga karena ia harus mengumumkan kepada pers dan juga melaporkan kepada atasannya. Di momen ini, kucing peliharaan sang ayah sempat bertingkah aneh dan mengeong cukup keras. Tak lama kemudian, sang ayah dan Austin segera memulai proses autopsi jenazah tersebut. Sang ayah pun memulai pemeriksaan awal, yaitu pemeriksaan dari luar tubuh jenazah. Lalu Austin memotret tubuh jenazah itu dengan kamera Polaroid miliknya. Dan jenazah itu diperkirakan masih berusia sekitar 20 tahun. Dengan kulit putih dan rambut warna coklat. Tapi dari pemeriksaan luar ini tidak ditemukan tanda-tanda bekas luka penyebab kematiannya. Saat mereka membuka matanya, ternyata bola mata jenazah ini berwarna abu-abu, yang artinya jasad ini sudah mati cukup lama. Padahal menurut data kepolisian, jasad ini baru ditemukan pagi hari ini dan dengan kondisi yang cukup bagus. Ukuran pinggangnya pun lebih kecil daripada perempuan pada masa sekarang. Dan ternyata pergelangan tangan dan kakinya mengalami keretakan cukup parah. Tetapi tidak ada tanda memar di luar bagian tubuhnya. Lalu di sela kukunya ada tanah gambut dan jenis tanah itu tidak ditemukan di daerah sini. Saat Austin membuka mulutnya, ternyata bagian lidah jenazah itu sudah dipotong. Dan mereka mengambil kesimpulan, sebelum Jendo tewas, kedua tangan kakinya diikat dan lidahnya dipotong oleh si pembunuh. Kemudian saat Austin memotret wajah Jendo, terlihat hidungnya bergerak. Setelah diperhatikan, ternyata ada seekor lalat yang keluar dari lubang hidungnya. Setelah itu, sang ayah mulai memeriksa bagian mulutnya. Sang ayah lalu menemukan sehelai benang berwarna putih. Saat Austin mengeceknya dengan mikroskop, ternyata itu adalah jenis benang tekstil. Austin lalu membungkusnya dan bermaksud untuk mengeceknya di laboratorium. Tiba-tiba terdengar suara petir yang cukup keras dan pertanda hari akan hujan. Sementara proses autopsi memasuki pemeriksaan bagian organ vital atau organ dalam dari jenazah. Saat sang ayah ingin membelah bagian dada Jendo, tiba-tiba radio yang ada di sana berbunyi dan mengeluarkan suara yang cukup aneh. Sang ayah dan Austin pun sangat terkejut. Saat membelah bagian dada, tiba-tiba darah segar mengalir dari dalam tubuh Jendo. Dan hal itu seharusnya tidak terjadi pada jenazah. Walaupun mereka masih kaget dan terheran-heran, sang ayah kemudian lanjut memeriksa bagian paru-paru Jendo. Dan kondisi paru-parunya ternyata sangat hitam. Bahkan kondisi paru-parunya seperti habis terbakar. Sang ayah pun mulai kebingungan bagaimana caranya melukai seseorang hanya bagian dalam tubuhnya saja, sementara bagian luar tidak ada luka sama sekali. Saat mereka berdua masih kebingungan dengan apa yang dialami jasad ini, Austin tiba-tiba mendengar sebuah suara dari ruangan lain. Austin pun keluar untuk mengecek sumber suara itu. From what? Saat Austin sedang mengecek bagian lorong, dia tiba-tiba melihat bayangan sesosok orang dari pantulan cermin cembung. Dan bayangan itu hanya berdiri diam saja. Hal ini pun membuat Austin cukup takut. Walaupun begitu, Austin memutuskan untuk tetap mengecek ke ruangan lainnya. Sementara sang ayah masih melanjutkan prosedur autopsi sendirian. Tapi secara tak sengaja tangan sang ayah terluka karena patahan dari tulang rusuk Jendo dan membuatnya mengalami pendarahan. Saat Austin mengecek saluran udara, tiba-tiba karena kaget, Austin lalu terjatuh. Dan sang ayah kebetulan lagi nyusul ke sana. Setelah diperhatikan lagi, ternyata sumber suara itu berasal dari kucing peliharaan sang ayah yang tiba-tiba mati misterius di saluran udara. Sang ayah lalu melakukan kremasi pada kucing itu. Sedangkan Austin kembali ke ruang bedah untuk melanjutkan proses autopsi.
Tiba-tiba ada satu pintu lemari yang menyimpan mayat terbuka dengan sendirinya. What are you doing? Let's not close it all. Proses autopsi lalu memasuki pemeriksaan di saluran pencernaan. Sang ayah menemukan sebuah bunga di dalam saluran pencernaan Jendo. Dan tumbuhan itu adalah bunga Jimson Weed. Dan menurut buku yang mereka baca, tanaman tersebut bisa menyebabkan kelumpuhan pada seseorang. She's from. Tak lama kemudian, siaran radio menyiarkan sebuah berita peringatan cuaca bahwa akan datang hujan deras dan angin kencang. Austin pun sempat meminta sang ayah untuk menghentikan sementara proses autopsi dan melanjutkannya esok hari. Tetapi sang ayah menolak dan harus menyelesaikan pekerjaannya malam ini juga karena hasil laporannya sudah ditunggu oleh kepolisian. Tapi semakin dilanjutkan, mereka pun menemukan sebuah keanehan lagi. Mereka menemukan sebuah kain putih yang diikat, yang di dalamnya ternyata ada gigi geraham. Dan kain putih itu bertuliskan sebuah simbol serta huruf Romawi kuno. Sang ayah lalu memeriksa kain putih tersebut. Austin lalu mengecek gigi geraham yang dibungkus kain tadi, dan ternyata gigi itu adalah gigi Jendo sendiri. Austin pun semakin bingung, apa tujuan gigi geraham Jendo dibungkus kain putih dan ditelan oleh dia sendiri. Saat sang ayah mengecek bagian dalam dari kulit Jendo, dia ternyata menemukan simbol yang sama dengan kain putih yang dia dapatkan tadi. Saat sedang serius melakukan proses autopsi, tiba-tiba listrik ruangan mati dan lampu pun pecah. Sang ayah sudah memiliki firasat buruk dan akhirnya mengajak Austin untuk keluar dari ruangan. Untungnya mereka bisa menyalakan lampu lagi dari generator yang sudah mereka pasang sebelumnya. Tapi generator itu tidak cukup kuat untuk menyalakan lift. Jadi mereka harus keluar dengan jalan kaki menuju pintu yang tembus di halaman luar rumah. Tapi saat mencoba membuka pintu, ternyata pintu itu tertimpa pohon yang roboh. Sehingga mereka gagal membuka pintu itu dan harus mencari cara lain. Austin mencoba mencari sinyal HP tapi tidak ada sinyal. Mereka lalu menuju sebuah ruangan yang terdapat telepon kabel. Sang ayah mencoba menelepon petugas polisi dan sempat tersambung, tapi suaranya putus-putus. Hal ini disebabkan oleh cuaca yang buruk. Saat sedang kebingungan, Austin tiba-tiba mendengar suara lonceng dari arah pintu. Lalu dia memutuskan untuk mengintip dari celah di bawah pintu. Dan terlihat bayangan salah satu mayat dari ruang penyimpanan yang sedang berjalan kaki. Austin yakin bahwa semua keanehan yang dia alami adalah perbuatan dari Jendo. Saat sedang berusaha menahan pintu, luka sobekan di tangan sang ayah terluka lagi. Ayah pun bergegas untuk membersihkan lukanya dan menuju sebuah ruangan gelap. Dan tiba-tiba keanehan lain pun terjadi di mana sang ayah terkurung di ruangan gelap itu. Untungnya Austin bisa mendobrak pintu dan bisa menyelamatkan sang ayah. Austin dan ayah pun punya pikiran yang sama bahwa apa yang terjadi dengan keluarga Douglas pasti juga disebabkan oleh Jendo. Sehingga mereka pun berpikir harus melenyapkan tubuh si Jendo dengan cara dikremasi. Jadi mereka pun harus kembali lagi ke ruang autopsi. Dan sesampainya di sana ternyata semua lemari penyimpanan sudah terbuka. Dan semua jenazah yang disimpan sudah hilang semua. Saat mereka berdua sedang mendorong jenazah Jendo menuju ruang kremasi, tiba-tiba pintu ruangan terkunci dengan sendirinya. Austin pun segera mengambil kapak untuk menjebol pintu itu. Dan tiba-tiba muncullah salah satu jenazah yang sudah bersiap menyerang mereka di depan pintu. Austin lalu berpikir untuk membakar langsung tubuh Jendo di ruangan autopsi ini.
Dia pun segera mengambil alkohol dan korek api dan bersiap untuk membakar tubuh Jendo. Dan lagi-lagi hal aneh pun terjadi, di mana api yang dinyalakan oleh Austin sama sekali tidak menyentuh tubuh Jendo dan justru membakar langit-langit ruangan tersebut. Jadi Austin pun harus mematikan api itu. Setelah pintu ruangan bisa terbuka, Austin dan ayahnya pun keluar dan membawa sebuah kapak untuk berjaga-jaga. Mereka pun mencoba untuk menyalakan lift. Dan di momen ini, mereka melihat dari pantulan cermin, ada jenazah yang berjalan mendekat ke arah mereka. Saat mereka udah bisa masuk lift, ternyata pintu liftnya malah macet. Di tengah situasi menegangkan seperti ini, sang ayah lalu mengambil kapak dari Austin, lalu keluar dari lift dan menghantam jenazah yang berjalan mendekat ke arah mereka. Setelah itu mereka sangat syok karena yang dihantam adalah Emma, kekasih dari Austin. Mereka pun kebingungan tapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tak lama kemudian ruang kremasi tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dan hal ini membuat ruangan basement dipenuhi oleh asam pekat. Dan tidak ada pilihan lain, mereka pun harus kembali ke ruangan autopsi. Sesampainya di sana, mereka pun melanjutkan proses autopsi dengan pengecekan bagian otak. Sang ayah pun mengambil sampel otak dari Jendo dan segera mengeceknya dengan mikroskop. Dan ternyata sel otak Jendo masih hidup, walaupun dari luar jasadnya sudah tewas. She's still alive. Alive. Tapi seperti ada sejenis energi lain yang membuat otaknya masih tetap hidup. Austin pun kembali mengecek kain putih yang sebelumnya mereka dapatkan dari dalam tubuh Jendo. Setelah mencocokkan tulisan dari kain itu, Austin melihat sebuah tulisan yang berbunyi Leviticus 20:27 yang ayatnya menyatakan bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang menjadi arwah peramal atau tukang sihir harus dihukum mati dengan cara dilempari batu dan darah mereka ditanggung sendiri oleh mereka. Mereka pun akhirnya menghubungkan setiap keanehan yang terjadi dan menarik kesimpulan sendiri bahwa Jendo kemungkinan adalah seorang wanita yang dulunya hidup di abad ke-17. Dan si Jendo ini dulunya adalah seorang penyihir. Dan menurut kepercayaan, seorang penyihir itu akan hidup secara abadi. Dan peristiwa yang mungkin terjadi adalah orang-orang di sana memaksa Jendo untuk menelan gigi gerahamnya sendiri agar si Jendo ini merasakan penderitaan yang teramat panjang. Dan semua keanehan yang terjadi pada keluarga Douglas maupun keluarga Austin merupakan salah satu cara balas dendam dari si Jendo. Tiba-tiba Austin mendengar suara pintu yang akan dibuka paksa. Dia pun lari untuk menahan pintu tersebut. Dan tanpa sepengetahuan Austin, sang ayah pun membisikkan sesuatu ke telinga Jendo bahwa sang ayah rela menjadi korbannya asalkan putranya Austin bisa selamat. Please, don't hurt. Dan benar saja sang ayah harus menghadapi kematian malam itu juga. Dan di momen ini tubuh Jendo pun seolah-olah pulih. Warna matanya kembali normal dan listrik ruangan pun kembali menyala. Serta seluruh lemari penyimpanan jenazah masih tertutup rapat. Dengan rapat. Kemudian Austin mendengar ada suara petugas polisi yang memanggilnya dari luar. Austin pun berniat untuk menghampiri petugas polisi itu. Dan ternyata keanehan pun belum selesai. Suara polisi itu ternyata berasal dari rekaman radio. Dan hal ini adalah tipuan dari Jendo. Dan tiba-tiba, Austin pun terjatuh dan membuatnya langsung tewas seketika. Scene kemudian beralih ke esok hari. Dan tampak situasi di luar rumah Austin dengan cuaca yang cukup cerah. Bahkan pohon tua di samping rumahnya pun masih kokoh berdiri. Saat para petugas polisi memasuki ruang autopsi, mereka menemukan tubuh Jendo masih utuh tanpa luka sayatan sedikit pun.
Sehingga kemungkinan Jin-do berhasil pulih kembali karena dia sudah mengambil jiwa dari Austin dan sang ayah. Jasad Jin-do pun kemudian dimasukkan ke dalam mobil polisi. Dan saat di perjalanan tiba-tiba Yes, that's Powerful. Oh, I've gotta watch out, so you'll never know how much I love. film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film The Autopsy of Jane Doe. Jenazah yang banyak sekali menyimpan keanehan dan misteri yang bahkan belum terjawab sampai ending film. Jangan lupa like dan subscribe ya, karena masih banyak film serem lainnya yang akan kita bahas. Sampai jumpa di next video, dan semoga malam ini kalian tidur nyenyak.